Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita sudah bersama-sama dengan Mbak Kedil Jopo Montro. Kita akan membahas satu hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan membahas terkait dengan ilmu-ilmu atau kawruh-kawruh Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, jadi kebudayaan Jawa, ini kita membicarakan Jawa Mbak ya, karena saya dan jenengan ini tinggal di Pulau Jawa. Jadi kebudayaan-kebudayaan atau kawruh-kawruh peninggalan dari nenek moyang ini sudah mulai terkikis. Banyak sekali anak-anak muda yang saat ini sudah tidak cinta terhadap kebudayaannya, melainkan lebih cinta terhadap kebudayaan-kebudayaan luar. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan untuk orang tua yang masih muda zaman sekarang itu kalau mengajari anaknya itu pasti langsung diajari dengan bahasa Indonesia. Ada yang lebih modern itu langsung diajari dengan bahasa Inggris. Kita tidak menyalahkan karena kan itu juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mempelajari hal yang seperti itu, kita akan tertinggal. Tapi dengan hal-hal atau kebiasaan seperti itu, yang namanya bahasa Jawa sendiri itu sudah mulai terkikis. Pada waktu saya masih SMA itu teman-teman saya bahkan tidak bisa untuk berbahasa dengan baik. Gimana caranya ngobrol dengan orang yang lebih tua, gimana caranya menerapkan unggah-ungguh, itu sudah tidak bisa Dan jika ini terus-menerus terjadi hal-hal yang seperti ini, bagaimana tentang kehidupan cucu-cucu kita nanti? Mungkin kebudayaan atau kebiasaan atau kawruh-kawruh peninggalan nenek moyang yang kita tahu, kawruh-kawruh luhur, itu mungkin bisa hilang Ini gimana pendapat jenengan? Terima kasih. Kita sebagai orang Jawa, saya pun juga merupakan keturunan daripada orang Jawa. Tentu kami sangat hebat sekali apabila adat istiadat, budaya dan segala yang dimiliki daripada aset nenek moyang kita akan tergilas dengan perkembangan zaman, yang mana banyak sekali dari cucu-cucu dari nenek moyang kita yang mereka malu memiliki atau menjalankan yaitu tingkah pakarti atau adat budaya yang diwariskan kepada anak cucu kita atau diwariskan kepada kita ini. Sehingga banyak sekali mereka menyebutkan nenek moyang saja sudah malu mengatakan nenek moyang kita mbah kita itu. Jadi dari silsilah keturunan kita tidak bisa melupakan tentang sejarah-sejarah kita. Hingga di Pulau Jawa ini kita sudah tahu jelas bahwa di sekolah-sekolah diberikan pendidikan bahwa para raja-raja yang mereka membabat dengan lahan-lahan yang ada di bumi pertiwi ini, menciptakan kerajaan, menciptakan kota, menciptakan desa. Banyak tokoh-tokoh dari para sejarah-sejarah dulu, misalkan dari Raja Tunggal-Metung, Gen Arok, kemudian Brawijaya, Hayam Wuruk, Raja Kediri yaitu Prabu Jayabaya. Banyak sekali raja-raja yang ada di lain pulau, misalkan Kalimantan, Kutai Kartanegara, kemudian Sriwijaya. Mereka orang yang perkasa dan berbudi luhur, mereka meninggalkan sejarah-sejarah, meninggalkan bumi pertiwi ini yang dibabat menjadi negara yang sangat dikagumi oleh mancanegara. Hingga kita jangan menutup kemungkinan apabila sebenarnya misalkan kota Kediri saja dulunya yang babat juga nenek moyang kita, misalkan Surabaya yang babat juga nenek moyang kita, misalkan Jakarta juga demikian, yang babat alas atau hutan yang ada di sana juga nenek moyang kita. Sehingga nenek moyang kita yang babat hutan dijadikan kota atau desa, dan sekarang kita yang menerima hasil karya dari nenek moyang kita bisa membuat rumah, kita bisa bercocok tanam, menggarap ladang, dan kita merdeka di dalam kehidupan ini juga jerih payah daripada nenek moyang kita. Termasuk pada saat kita dijajah Belanda dan Jepang, nenek moyang kita juga berjuang untuk memerdekakan. Hasil kemerdekaan tentu kita juga bisa merasakan, sehingga justru yang berjuang itu tidak bisa merasakan kenikmatan nasi bumi atau kenikmatan kemerdekaan. Sehingga patutlah kita bersyukur kepada para pahlawan yang telah gugur membela tanah air ini ketepatan 17 Agustus, sehingga kita hendaknya untuk mengulas tentang perjuangan nenek moyang kita. Nah, kita kasihan sekali, banyak sekali para pahlawan yang menjadi korban-korban, yang menjadi rapuhnya bumi. Mereka gugur, mereka mati, yang mana meninggalkan anak, istri, saudara, dan keluarganya yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Hingga banyak sekali para pahlawan yang tidak tertera di dalam tulisan-tulisan atau yang tidak diakui atau tidak diagungkan atau tidak dicatat sebagai pahlawan nasional. Banyak sekali, sehingga kadang-kadang
kita juga misalkan kita ke tempat-tempat ritual, kita kadang-kadang merasakan betapa hutan ini dulu sangat besar sekali sehingga menjadi seperti ini. Kadang-kadang kita juga pada waktu malam juga merenungkan bahwa di dalam dunia ini memang kita tahu untuk hari esok kita juga tidak tahu bagaimana kejadiannya, misalkan apakah bisa hidup, apakah negara ini bisa langgeng sempurna seperti ini, dan kita juga tidak tahu karena yang namanya malapetaka bencana itu kita juga tidak tahu. Jika selama kita masih hidup ini maka kita syukuri dan kita nikmati agar kita bisa merasakan bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Patutlah kita untuk merasakan dan menyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian kita membahas tema bahwa banyak daripada ahli waris atau cucu-cucu dari nenek moyang dulu yang mana hidup di zaman sekarang tahun 2024, yang mana kita bisa melihat di konten-konten atau di masyarakat luas bahwa mereka sepertinya mereka melupakan dengan nenek moyangnya, melupakan dengan ilmu para nenek moyang kita yang mana seperti digilas dan tidak dihiraukan. Sebenarnya nenek moyang kita juga memberikan ajaran-ajaran yang suci, ajaran-ajaran yang berbudi luhur, karena ajaran budi luhur lah itu. Ajaran budi luhur itulah yang mana bisa untuk menjelaskan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Seperti hanya kita melihat di sekolah-sekolah banyak anak siswa yang nakal, gerumbulan-gerumbulan yang membuat risau masyarakat, geng-geng yang mana mengumpulkan berbagai orang, dan mereka juga membuat onar di daerah kita atau di masyarakat kita. Justru juga ada pembunuhan dan sebagainya, sehingga kenakalan-kenakalan daripada yaitu generasi muda mereka sungguh mereka tidak mengerti tentang budi luhur. Karena kalau orang memiliki yang namanya budi yang luhur, artinya namanya luhur itu budi yang baik. Hingga apabila mereka memiliki budi yang luhur, mereka pasti halus apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan. Nggak apa yang diucapkan di dalam lesan, maka akan sesuai dengan apa yang diucapkannya ada di dalam batin kita, hati kita. Hingga rata-rata orang yang memegang budi luhur, mereka sangat berhati-hati dalam bertindak atau bertingkah. Makanya warga negara kita memang semuanya mempercayai bahwa agama merupakan yaitu wadah agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjalankan perintahnya Tuhan, menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah, sehingga dengan ketakwaan itulah kita juga akan berbuat baik dan kita akan ketakutan menjalankan dosa dan menjalankan kesalahan. Namun tidak ada salahnya apabila dengan adanya agama itu ditambah dengan adat istiadat atau ilmu orang Jawa atau kaulah orang Jawa, yaitu dengan budi pekerti yang luhur. Artinya budi pekerti yang luhur selalu menghormati kepada orang, dan mereka tidak mau menyakitkan orang, tidak mau menghujat orang, tidak mau membuat orang celaka. Sehingga apabila orang yang memiliki budi yang luhur, mereka akan ketakutan apabila kita menjalankan kesalahan. Hingga banyak-banyak sastra-sastra Jawa yang bisa sebagai gambaran kita, banyak uraian-uraian dari orang Jawa, banyak yaitu sastra-sastra Jawa, pitutur-pitutur Jawa yang mana bisa untuk pelajaran kita. Misalkan sepi ing pamrih rame ing gawe melasai rohan merosowani. Artinya sepi ing pamrih kita tidak selalu mengagungkan dengan kelebihan kita. Sepi ing pamrih akhirnya kita tidak ingin mendapatkan sanjungan pada orang, kita tidak ingin disanjung orang, kita tidak ingin dipuja orang, tidak ingin mendapatkan imbalan juga kan ya? Tidak ingin mendapatkan imbalan juga. Terus kemudian sepi ing pamrih rame ing gawe, artinya kita senang berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi kita, menguntungkan bagi keluarga, menguntungkan bagi masyarakat, dan menguntungkan bagi nusa dan bangsa. Sehingga apa yang kita kerjakan harus benar-benar menguntungkan dan memulai perbuatan yang baik, perbuatan yang suci. Sebagai pamrih rame enggawe mulan sariro, artinya kita harus tahu diri. Hingga bagaimana kita apabila kita tidak mau disakiti orang, jadi kita jangan sampai menyakiti orang. Apabila kita tidak mau dicuri harta kita, ya kita jangan mencuri harta orang lain. Jadi kita harus tahu diri. Mulat sariro hang rosowani, artinya kita harus merasa bahwa kita ini apabila disakiti ya tidak mau, apabila kita tidak mau disakiti ya jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi dari kata-kata yaitu sepi ing pamrih rame ing gawe merasa lan rosowani itu juga merupakan kata-kata mutiara daripada nenek moyang kita yang diwarahkan kepada ahli warisnya. Becik ketitik ala ketara sapa sing citra wahyuning bakal sirna, artinya itu juga pitutur luhur atau kata-kata saran pewarah dari huruf yang diberikan kepada para anak cucunya, sehingga kata-kata itu sangat benar-benar indah sekali Jadi becik ketitik ala ketara sapa sing citra wahyuning bakal sirna, artinya
siapa yang berbuat baik maka mereka yang akan menang, siapa yang berbuat buruk mereka yang akan kalah. Siapa yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan barang siapa yang berbuat jahat maka mereka akan mendapatkan laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, atau mendapat denda-denda dari Yang Maha Kuasa. Jadi kata-kata mutiara itu sangat banyak sekali di Indonesia ini. Suro Sudiro Jayaningrat lebur dining pangastuti, artinya siapapun yang memiliki kemurkaan, memiliki kesombongan, maka pada suatu saat nanti mereka akan hancur dengan yang diucapkan sendiri. Jadi banyak sekali wawarah-wawarah dari nenek moyang kita, misalkan ada kata-kata yang baik, yaitu bisa ngalah tanpa anggung diri. Jangan sampai kita membesarkan hati. Jadi kata-kata itu banyak sekali. Harus merendahkan diri sendiri. Ada kata-kata lagi itu apa itu? Kita apabila mempelajari dan mengoreksi kepada wawarah dari nenek moyang kita yang bersifat kata-kata pitutur-pitutur nenek moyang kita, memang ke arah yang baik, ke arah perilaku yang baik, agar cucu-cucu kita atau kita-kita ini menjadi orang-orang yang baik. Hingga sebelum mereka meninggal dunia, maka pada masa hidupnya mereka selalu meninggalkan kata-kata yang baik, wawarah yang baik kepada anak cucunya, agar menjadi orang yang baik. Terus bagaimana apabila ternyata kita setelah kita dewasa dan orang tua kita meninggal, ternyata kita tidak bisa menjalankan perbuatan yang baik, artinya kita melupakan pitutur daripada orang tua kita. Sehingga apabila kita merasakan bahwa pada hari-hari ini, pada tahun-tahun ini, bahwa kebudayaan pemberian dari nenek moyang kita saja sudah mulai anggar, seperti kita juga seorang dalang. Sebenarnya wayang adalah merupakan kebudayaan atau hiburan atau sajian yang begitu indah dan sebagai pitutur. Artinya apa yang diciptakan oleh nenek moyang kita ditambah dibubui oleh yaitu ciptaan-ciptaan karya daripada para wali, itu artinya wayang itu sarana untuk dakwah, wayang itu sarana untuk pitutur. Wayang merupakan tontonan dan bisa dijadikan tuntunan. Sehingga apabila pagelaran wayang sekarang menjadikan hura-hura, menjadikan banyuran lelucon. Dan sebenarnya nenek moyang kita benar-benar orang-orang yang sangat punya kemampuan yang hebat sekali. Banyak para raja-raja yang konon dihirani oleh bangsa mancanegara hingga negara Cina saja sangat heran kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Terbukti bahwa sebelum agama masuk ke Indonesia atau sebelum agama masuk ke bumi pertiwi ini, nenek moyang kita sudah memiliki yaitu Dwijo. Dwijo artinya, Dwijo itu guru. Artinya sudah ada peradaban, yaitu diantaranya para orang-orang yang mempelajari kepada andanya yang kita sebut dengan Sang Siswati dan Sang Gurnadi. Sehingga pembelajaran-pembelajaran di tempat tertentu atau tempat-tempat yaitu untuk mengajarkan atau di padepokan di tempat yang lain, mereka sangat mengembali sekali dengan ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita. Hingga sekarang pun ilmu-ilmu atau warisan-warisan yang asli dan murni tinggalan daripada nenek moyang kita juga ada, dan kami pun juga memiliki beberapa amalan-amalan mantra warisan daripada nenek moyang kita, yang mana ilmu-ilmu kawruh dari nenek moyang kita simpan sebagai tanda bukti bahwa sebelum ada peradaban agama masuk ke Indonesia, agama masuk ke bumi pertiwi ini, sudah ada kawruh-kawruh, sudah ada tuntunan-tuntunan yang bersifat ilmu atau kawruh, sehingga orang kota kita bisa menciptakan sendiri. Hingga ilmu kesaktian juga bisa menciptakan, ilmu kepangeranan juga bisa menciptakan. Bila mana kita ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyang kita menyembah setan dan jin, itu salah besar. Karena setahu saya mempelajari ilmu Jawa itu, hampir rata-rata amalan atau hampir rata-rata doa-doanya, hampir rata-rata wejangan-wejangannya semua bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersandar kepada Gusti Kang Maha Suci, bersandar kepada Gusti Kang Maha Agung. Sehingga tidak ada amalan atau ajaran daripada nenek moyang kita, setahu saya semuanya bersandar kepada Sang Pencipta alam. Sehingga dengan pelecehan-pelecehan hal tersebut, kadang-kadang kita hebat sekali, kita juga merasa sakit apabila ada orang yang memfitnah kepada nenek moyang kita. Orang-orang Jawa khususnya itu mereka mengatakan bahwa ajaran orang Jawa adalah sesat, atau ajaran orang Jawa adalah itu bersembah kepada setan, itu orang-orang yang benci kepada orang-orang pribumi. Sehingga kita juga menghargai agama yang datang ke Indonesia apapun, namun jangan sampai orang-orang yang mempelajari ilmu agama kemudian melecehkan dan menghina kepada ajaran-ajaran pribumi, ajaran-ajaran orang Jawa asli. Sehingga kita memang berangsur-angsur dari ilmu-ilmu para leluhur kemudian berpindah kepada ilmu suci atau ilmu agama, dan sampai sekarang tetap berjalan semarak
hampir seluruh Indonesia 93% itu dikuasai atau disiarkan oleh agama Islam atau penganut agama Islam, termasuk agama yang lain juga banyak sekali. Sehingga kita sebagai orang pribumi sebenarnya kita menganjurkan untuk bertoleransi kepada berbagai macam agama, berbagai macam aliran dan kepercayaan, hingga kita menoleh kepada diri kita saja. Apabila kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Sang Pencipta alam yang menciptakan kita, yang menciptakan jagat raya ini, tentu kita akan diberikan kekuatan-kekuatan yang begitu dahsyat, karena Tuhan itu melindungi ciptaannya, baik itu hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Hingga kita harus mempercayai bahwa Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih kepada siapapun. Kalau Tuhan benci kepada umatnya, pasti dibunuh semuanya. Yang Tuhan yang tidak suka, ternyata Tuhan memberikan kelonggaran, memberikan yaitu kasih sayang kepada hambanya. Ternyata hambanya semua juga diberikan kehidupan yang layak, diberi rezeki, diberi kesehatan, dan sebagainya. Bahkan juga diberi cobaan tanpa pandang bulu. Tuhan Sang Maha Pencipta memberikan cobaan juga tidak pandang bulu, itu yang orang miskin, orang pintar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang pejabat, orang-orang konglomerat, semua diberi cobaan oleh Tuhan. Itu tanda bukti bahwa Tuhan itu welas dan asih, tidak pilih kasih, tidak noyot banci, tidak banjiladan, hingga bisa dikatakan bahwa Tuhan itu mencintai kepada hambanya dengan welas dan asih kepada hambanya. Itu yang perlu kita sampaikan. Sehingga ilmu Jawa yang ada di Nusantara ini hari ini pun juga masih berkembang. Namun peradaban di negara kita memang berbasis agama yang kita yakini masing-masing. Kita terutama menganut agama Islam, tentu kita untuk memperdalam dengan ilmu agama yang kita miliki sesuai dengan yang mana kita belajar kepada guru-guru kita. Namun bagi saya sendiri secara pribadi, saya juga tidak bisa meninggalkan ajaran daripada nenek moyang kita, karena setahu saya ajaran itu ajaran yang baik, ajaran yang benar-benar berbudi luhur, ajaran yang benar-benar untuk berjalan rel kebenaran dan rel kejujuran. Adapun orang-orang yang tidak jujur itu karena oknum-oknum daripada orang-orangnya sendiri. Enggak, disinilah letaknya bahwa kita emas sekali, kita menyayang sekali bahwa apabila ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran dari nenek moyang kita didempar dan dihina, kita juga merasa tersakiti dan merasa direndahkan. Sehingga semoga kita semua ini akan bisa menghargai kepada orang-orang. Toh kita pun apabila kita mati pun kita juga tidak tahu apakah kita nanti akan diampuni dosanya atau tidak, apakah kita nanti masuk surga atau tidak, kita pun juga tidak tahu. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk mengoreksi diri, apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita pelajari, apakah yang kita sujudi, kita sembah kepada Sang Pencipta alam ini benar-benar baik, benar-benar lurus atau belum. Itu yang tahu adalah kita. Nggak, kita harus bisa mengoreksi apakah kita itu banyak dosa atau tidak, apakah yang kita lakukan mengandung dosa dan menyakitkan orang. Maka apabila semua orang senang mengoreksi diri kita sendiri, maka di bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik. Tapi semakin banyaknya orang yang mengoreksi dengan tingkah laku orang, banyaknya orang yang mengoreksi dengan kehidupan orang lain, maka negara ini tidak aman dan kita tidak akan tentram. Kita selalu resah dan gelisah, kita seperti mendapatkan musuh yang tiada henti-hentinya. Tapi apabila kita mengoreksi dengan diri kita sendiri, maka kita merasa tidak punya musuh dan semua adalah saudara kita yang selayaknya kita sama-sama berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling penting, Mbak. Kita akan bersambung lagi teman-teman. Mbak Kendil mungkin ada tambahan lain, Mbak? Yang jelas kita harus mengerti bahwa sebutan daripada nenek moyang itu bukan setan, itu adalah leluhur kita, mbah-mbah kita, terah-terah kita, dari empunya kita. Hingga tanpa ada nenek moyang, tanpa ada mbah-mbah kita, bapak kita, maka tidak ada yang seperti kita ini. Hingga nenek moyang kita juga memberikan, atau leluhur kita memberikan wewarah-wewarah yang sangat mulia sekali. Misalkan seperti halnya pitutur yang berbunyi setumo bathuk senyari bumi, atau ada lagi sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang iling lan waspada. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih becik wong kang iling lan waspada. Artinya kita sebagai hamba Islam saja harus selalu iling kepada Sang Pencipta alam, iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata nenek moyang kita tidak meleset, sehingga kita selalu iling. Kalau kita tidak iling, maka kita akan celaka sendiri. Misalkan kita iling artinya tidak sadar, orang tidak sadar saja juga berbahaya. Sehingga pitutur-pitutur itulah yang kita hormati, yang mana apabila kita jalani maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Seperti itu, Mbak, yang kita sampaikan. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus ikuti video dari Mbak Kendil Jopo Montro, karena kita akan banyak belajar terkait dengan pengalaman-pengalaman yang telah beliau alami. Mungkin cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin ya rabbal alamin.